Shalom everyone, khususnya untuk kaum milenial yang saat ini sudah menjadi orang tua. Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai parenting di milenium ketiga. Di era teknologi yang berkembang pesat ini, kita seringkali dihadapkan pada perubahan yang begitu cepat. Teknologi memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan, terutama dalam hal pengasuhan anak. Bagaimana kita sebagai orang tua merespons perkembangan ini? Mari kita bahas bersama. Parenting adalah proses pengasuhan yang kita sebagai orang tua berikan kepada anak-anak kita. Pengasuhan ini tidak hanya mencakup aspek fisik seperti memberi makan dan tempat tinggal, tetapi juga menyentuh aspek spiritual, emosional, dan sosial anak. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, firman Tuhan berkata, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita." Melalui Alkitab, kita diajarkan bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Oleh karena itu, pengasuhan harus mencakup seluruh aspek ini agar anak-anak dapat berkembang secara utuh. Para ahli parenting menyebutkan bahwa pengasuhan adalah sebuah interaksi yang berlangsung terus-menerus antara orang tua dan anak yang memberi pengaruh besar bagi perkembangan keduanya. Parenting bukan sekedar rutinitas, melainkan proses yang dinamis dan penuh makna. Sebagai orang tua, tujuan kita tidak hanya membekali anak dengan pengetahuan dan keterampilan hidup, tetapi juga menuntun mereka dalam keteladanan untuk memahami dan menjalankan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Sebuah contoh yang bisa kita lihat adalah Musa. Musa memilih meninggalkan segala kenyamanan di istana Firaun karena ia mengikuti panggilan Tuhan. Sebuah keputusan yang dipengaruhi oleh didikan orang tuanya, Amran dan Yokebed. Kita belajar dari sini bahwa tujuan tertinggi dari parenting adalah membekali anak-anak kita dengan iman yang kuat, sehingga mereka mampu membuat keputusan yang benar, tidak mengikuti arus duniawi, tetapi mengerti kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Siapa yang berperan utama dalam parenting? Orang tua, baik ayah maupun ibu, adalah pemeran utama dalam proses parenting. Kalau kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 6-7, Tuhan memerintahkan kita untuk terus mengajarkan firman-Nya dalam seluruh area dan musim kehidupan kepada anak-anak. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa pengasuhan anak membutuhkan kerjasama yang solid antara suami dan istri. Kesepakatan dan keharmonisan dalam mendidik anak sangat krusial, karena anak-anak membutuhkan panduan yang konsisten. Perbedaan pendapat antara suami dan istri harus diselesaikan dengan baik, agar tidak membingungkan anak dalam proses pendisiplinan. Di era milenium ketiga ini, kita menghadapi tantangan yang besar sebagai orang tua. Anak-anak kita, khususnya generasi Z dan Alpha, hidup di dunia yang dipenuhi oleh pengaruh teknologi. Setiap hari mereka terpapar oleh internet, media sosial, dan berbagai bentuk hiburan digital. Akses yang mereka miliki terhadap teknologi ini tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga menghadirkan bahaya, terutama dalam hal kekerasan, budaya permisif, dan informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai orang tua, kita perlu mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya memiliki nilai yang kuat dan tidak tergoyahkan oleh tren duniawi. Anak-anak perlu dibimbing untuk memahami bahwa tidak semua yang populer itu benar dan tidak semua yang mereka lihat di media sosial layak untuk diikuti. Berikut ini adalah beberapa langkah praktis yang bisa kita terapkan sebagai orang tua milenial dalam menghadapi tantangan ini. Yang pertama, membangun mesbah keluarga. Luangkan waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab bersama keluarga. Ini akan memperkuat fondasi spiritual anak-anak. Yang kedua, memberikan waktu berkualitas. Jangan hanya hadir secara fisik, tetapi berikan perhatian penuh kepada anak. Waktu bersama, seperti makan malam keluarga atau liburan, akan membangun ikatan yang kuat antara orang tua dan anak. Yang ketiga, disiplin dengan kasih. Sepakati aturan yang konsisten dalam mendidik anak. Disiplin penting, tetapi harus dilakukan dengan kasih. Yang keempat, kenali potensi anak. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Sebagai orang tua, kita harus mengenali potensi mereka dan membantu mereka untuk mengembangkannya.
Parenting di era milenium ketiga memang penuh tantangan. Namun dengan bimbingan Tuhan dan tindakan-tindakan yang tepat, kita bisa membesarkan anak-anak yang kuat dalam iman dan siap menghadapi dunia. Amsal 22 ayat 6 mengingatkan kita, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mari, bersama-sama kita lakukan yang terbaik untuk anak-anak kita dengan kasih dan hikmat dari Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Seluruh Alkitab, luar biasa. Saya percaya pasti di sini terus mengikuti hebat. Berapa banyak yang selalu baca Alkitab setiap hari, bisa lambaikan tangan? Haleluya, selamat buat Bapak Ibu Saudara. Oke, selanjutnya persiapan menuju hebat pola 2025. Yang pertama, hebat dengan pola bacaan 2023 sampai 2024 yang didasarkan pada susunan buatan Lembaga Alkitab Indonesia akan segera berakhir. Yang kedua, hebat pola 2025 akan dimulai 1 Januari 2025 dengan menggunakan susunan yang dibuat oleh English Standard Version, yaitu membaca Alkitab secara kronologis. Selesai dalam 1 tahun. Oke, ketiga, karena terdapat hampir 2 bulan sejak berakhirnya pola 2023 dan 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025, maka pembacaan Alkitab akan menggunakan susunan transisi bertema khusus. Yang keempat, selama 4 November hari ini sampai dengan 30 Desember 2024, kita akan membaca 1 pasal per hari dengan susunan sedemikian rupa sehingga kita paham pentingnya menuntaskan amanat agung dan dengan kuasa Roh Kudus. Juga terdapat pasal khusus Natal dan tutup tahun 2024. Ya, itu dari hebat Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, saya mau tanya, mungkin di sini berapa banyak yang sudah tergabung dalam KUL? Bisa lambaikan tangan yang sudah tergabung, lambaikan tangan. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara luar biasa yang sudah tergabung ya. Para gembala-gembala KUL bisa melihat ada banyak juga ternyata yang belum tergabung dalam KUL. Jadi Bapak Ibu Saudara, kami mengajak bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengangkat tangan yang tadi, yang belum tergabung dalam KUL, nanti setelah pulang ibadah selesai, Bapak Ibu Saudara bisa berkumpul di sebelah kiri saya di depan sini. Nanti Bapak Ibu Saudara akan bertemu dengan gembala-gembala KUL. Ya, karena percaya Bapak Ibu Saudara, belum tentu di tahun depan kita bisa beribadah bersama-sama seperti ini lagi. Kita nggak tahu. Mungkin dari KUL Bapak Ibu Saudara bisa memuji menyembah dalam kelompok kecil, bisa saling menguatkan. Bisa saling menguatkan melalui kesaksian-kesaksian hidup Bapak Ibu Saudara. Saya percaya pasti semua mau tergabung dalam KUL. Amin. Yang mau tergabung sama-sama lambaikan tangannya. Wow, haleluya, haleluya. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya mungkin ada yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Bisa lambaikan tangan yang baru pertama kali datang beribadah. Haleluya, semua jemaat yang setia. Wow, terima kasih. Bilang dulu, colek kanan kiri, kamu setia loh di tempat ini. Oh, ada di baju ungu ya, ibu yang baju ungu. Oke. Ya, selamat datang Ibu. Bila Ibu belum punya tempat beribadah, kami mengundang kembali untuk Ibu beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan persiapkan persembahan kita. Mari kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami ingin memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kiranya boleh memperluas kerajaan-Mu Tuhan dan menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat menabur Bapak Ibu Saudara.
Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, dalam dekap-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, untuk tetap percaya.
yang selalu ada dalam hidup kami. Sesuatu yang kami tidak mungkin terima itu, tapi Engkau mungkinkan melalui anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Dan kami bersyukur kepada-Mu untuk kesehatan, kekuatan, kesempatan, kemudahan yang Tuhan beri untuk kami boleh berkumpul bersama-sama. Memuji dan menyembah Engkau, biarlah Engkau selalu berkenan dengan pujian dan penyembahan kami. Inilah semua yang kami persembahkan untuk-Mu, untuk kemuliaan nama Tuhan, karena cinta-Mu kepada kami dan cinta kami kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Mari yang siap katakan bersama-sama, amin. Katakan lagi, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Sebelumnya kita akan menyerahkan seorang anak. Sudah ada? Sudah hadirkah? Jaziel Elio Kamran Pangestu, Ibu Harti Pangestu, didampingi dengan omanya di Tuhan. Mari sekali lagi boleh bangkit berdiri dan arahkan tangan kita kepada baby ini. Kiranya Tuhan terus menyertai dan membungkusnya, mengirim malaikatnya untuk membungkus dan menyertai kehidupannya. Jaziel Elio Kamran Pangestu, selaku hamba Tuhan, aku menyerahkan Engkau ke dalam perlindungan dan penyertaan tangan Tuhan. Malaikat Tuhan terus berpasukan menyertai Engkau selama hidupmu, dipegang dan disertai Tuhan, dilindungi, menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Bahkan Tuhan pakai hidupmu untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, melebarkan kerajaan Tuhan di bumi ini. Berkati orang tuanya ya Tuhan, biarlah mereka boleh terus mendidik akan roh takut akan Tuhan. Hanya itulah yang menjadi kekuatan bagi kami semua. Biarlah Engkau bertumbuh di dalam naungan Roh Kudus Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat bersama. Puji Tuhan, sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Selalu baik untuk menyerahkan anak-anak kepada Tuhan sedini mungkin, supaya penyertaan perlindungan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan anak dari bayi, ya. Jangan tunggu sampai besar-besar, saudara. Nanti roh yang lain sudah datang duluan. Puji Tuhan, kita memasuki bulan November. Artinya 1 bulan ke depan kita akan masuk dalam apa tuh? Nah, kalau udah Desember pasti identiknya dengan Natal. Sudah pikir-pikir beli baju apa? Yang nomor 1 kan kita ingatnya yang ulang tahun siapa yo? Ya, sudah kasih kado apa dulu sama Tuhan? Itu nomor 1 kita pikirkan. Ya, artinya kado untuk Tuhan adalah kehidupan kita yang menjadi terang. Sudah hampir 1 tahun tema ini, bangkit jadi teranglah. Saya harapkan semua sudah mengalami pengalaman-pengalaman menjadi terang bersama Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan malah yang terang menjadi gelap karena kehadiran kita. Tapi kehidupan kita menjadi terang, artinya terus siap untuk diproses dan dimuridkan Tuhan. Dan tema hari ini saya berikan adalah pemuritan dengan membangun hubungan. Kita itu secara manusia adalah manusia yang sosial, manusia yang tidak bisa sendirian, saudara. Maka dari itu Allah membuat, dalam tanda petik, membuat Hawa
untuk si Adam. Karena tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Amin. Ayatnya adalah di Kejadian 2 Kejadian 2 ayat 18 sampai 23. Untuk ayat pertama ini kita akan baca bersama-sama atau gantian ya, saya mulai dulu 18 sampai 23. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Garis bawahi sepadan dengan dia. Ya, terus ayat 19 bersama-sama 1 2 3. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Udah habis ya. Jadi itu asal mulanya ya. Jadi kalau Adam sendirian, tidak ada temannya, binatang semua temannya, saudara. Tidak sepadan itu. Nah, makanya itu hari-hari akhir ini manusia sudah error, saudara. Ada yang menikah, kawin dengan binatang, ya kan? Ada itu banyak, sudah menjadi banyak. Semakin hari kita melihat orang semakin lebih mencintai binatang-binatang peliharaannya daripada anaknya sendiri dan anggota keluarganya sendiri. Itu kucing dan anjing semua punya keistimewaan, ya. Hal-hal yang harusnya untuk anak mereka berikan untuk si hewan-hewan ini. Dan itu firman Tuhan ini sekarang sudah mulai dianggap enteng. Tidak ada deh revisi dari Alkitab kita. Manusia paling unggul, bukan yang lain binatang di bawahnya. Dan manusia hanya berteman dengan manusia untuk menikah, laki-laki dan perempuan, titik. Tidak ada revisi tentang hal itu. Jangan bilang yang penting kan saling mencintai, tapi Tuhan tidak berkata begitu. Tuhan berkata Adam perlu Hawa. Selesai. Ya. Itulah kita bukan hanya untuk pernikahan aja, tapi saya ingin menyampaikan juga ini tentang hubungan kita antar manusia, bahwa di dalam hidup ini kita tidak bisa sendiri. Yang setuju aja katakan amin. Ada yang hidupnya sendiri dan tidak pernah keluar rumah, nanam sendiri untuk padinya, untuk berasnya, nanam sendiri untuk sayurnya, beternak ayam untuk telurnya, sendiri aja terus begitu. Ada enggak? Yang di sini aja, yang di sini ada enggak? Enggak ada. Kalau ada pun itu pasti agak aneh-aneh, ya kan? Bahasanya dia bahasa itu, ya tidak bisa. Seorang yang sepandai apapun, insinyur, dia mau bangun gedung, apalagi gedung-gedung pencakar langit. Sendiri dia bisa enggak? Walaupun dia ahli sekali. Dalam desain apa semua, bahannya apa yang terbaik. Tapi dia bangun sendiri mungkin enggak, saudara? Tidak mungkin. Itu aja. Ya, jadi mari kita mempraktekkan apa yang sudah Tuhan berikan sebagai dasar
Karena tubuh kita ini juga terdiri dari banyak bagian. Saya rasa semua yang ada di sini aja ini sempurna tubuhnya. Amin. Tangannya ada yang satu ketinggalan di rumah. Atau mungkin tadi jalan kaki ke sini hanya satu kaki. Tidak mungkin ya, semua lengkap. Nah itu ucapan syukur loh sama Tuhan loh. Pernah nggak kita mengucap syukur dengan tubuh kita yang sempurna ini? Yang ada juga ngeluh aja, lihat kaca, ya kok gue nggak secantik dia ya? Kok gue nggak seganteng dia ya? Lalu carilah skincare apa semua yang paling mahal, yang bisa membuatnya lebih apa itu glowing ya? Huh? Gak tahu deh saya. Nggak pernah nyentuh itu soalnya. Tapi oke-oke saja kan? Oke ya? Oke. Itu loh, terima itu dari Tuhan. Apa yang Tuhan beri itulah yang terbaik. Hidungmu seperti itu karena Indonesia. Kenapa yang tinggi-tinggi itu ada? Karena dia di sono. Di Eropa, di Amerika, di negara-negara yang sesuai untuk udaranya dia hirup. Kadang-kadang musim dingin itu berat sekali menghirupnya. Ya, tapi kalau kita hidungnya terlalu tinggi di sini debu semua masuk, saudara. Akhirnya jatuhnya asma semua. Jadi jangan dirubah-rubah lah. Ya, setuju katakan amin. Amin. Ada yang udah terlanjur dirubah? Ya udah nggak apa-apa. Ya, semoga nggak terjadi yang aneh-aneh ya. Baik, mari kita akan baca 1 Korintus Filipi 2 ayat 4 sampai 7. Oh sorry, Roma 12 dulu ya. Roma 12 ayat 4 dan 5. Roma 12. Baru nanti Filipi 2. Ya. Roma 12 ayat 4 dan 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Yang setuju katakan amin. Nah, sebab sama seperti, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Setuju lagi? Amin. Jadi kita semua ini ya adalah tubuh Kristus sebutannya. Jadi satu yang dengan yang lain ini terhubung. Kalau satu enggak ada atau satu rusak, yang lain merasakan. Nah kita itu mesti mencapai ke situ saudara. Di dalam kesatuan kita, dalam hubungan kita dengan sesama manusia yang lain. Dan kita perlu untuk berhimpun bersama-sama. Ya, karena di dalam berhimpun bersama-sama itu kita bisa merasakan yang lain ada masalah, sakit dan sebagainya. Lalu bersama-sama kita mengatasi atau berdoakannya itu. Ya, Filipi 2 ayat 4 sampai 7. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Terus hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pakai pikiran Kristus sehingga itu aman. Kalau semua pakai pikiran Kristus pasti tidak ada dengki, percekcokan yang parah, bunuh-membunuh, nggak mungkin. Ya kan? Karena pikiran Kristus itu pikiran kasih, pikiran menolong, pikiran memberi. Terusnya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bayangin ya, Yesus Kristus itu kan setara dengan Allah, sama dengan, tapi dia mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia seperti kita semua yang dicaci maki,
dibuli, akhirnya disalibkan, dihancurkan tubuhnya supaya kita selamat. Ya, marilah kita ada hal-hal sedikit-sedikit yang kadang-kali mungkin menyakitkan, mungkin menyinggung. Udahlah, jangan terlalu memikirkan itu. Karena kita ini tubuh Kristus. Ya, satu menderita, yang lain juga akan menderita. Contohnya aja, kalau ada satu pendeta nih, GBI namanya, dia berbuat dosa, viral, kita tersinggung nggak? Atau enggak, bodo amat? Halo? Kita sesama orang GBI, kalau dengar kayak gitu kita merinding nggak? Ada si A tuh loh, GBI loh, orang lain ngomong sama kita. Berbuat begini, kita tersinggung juga enggak? Ya, itu keluarga, saudara. Ya kan? Sekarang enggak usah pendeta GBI, pendeta aja, tok. Ya kan? Ada pendeta loh, gembala, berbuat begini. Kita selaku orang Kristen, terus yang ngomong itu non, kita tersinggung enggak? Merasakan enggak? Tertuduh gitu. Ya kan? Itu tubuh Kristus. Jadi hati-hati, mari kita saling membangun kehidupan yang saling menjaga supaya nama Tuhan tidak dipermalukan. Katakan amin. Ini enggak gampang, saudara. Kita sudah naik level terus ya, dari tahun ke tahun sampai sekarang menjadi terang. Menjadi terang itu artinya ya di kegelapan dan segelap apapun kita harus terang. Nah, setelah terang ini nanti masuk berikutnya Natal dan nanti menyambut tahun yang baru lagi, itu sudah temanya berubah menjadi pikirkan perkara-perkara yang di atas. Apa tuh perkara di atas? Surga. Kalau gitu nunggu nanti aja, surga kan pas kita mati, ya kan? Nah, kalau belum mati terus Tuhan datang, kemana? Pasti surga? Belum tentu. Tidak ada yang bilang pasti dijamin surga. Titik terakhir engkau wafat, itulah yang dinilai. Hari ini seperti ini, besok belum tentu. Gampang sekali orang berubah keimanan sekarang. Betul? Betul? Ada yang berubah keimanan di luar sana, kalau di dalam sini enggak ada lah. Ya, saya harapkan tidak ada. Kita semua selamat sampai akhir. Amin. Dan surga itu dimulai sekarang ini. Ketika kita menjadi terang, ketika kita mempraktekkan akan apa pengajaran Kristus, kita ini menikmati surga pastinya. Harusnya, tentunya. Kalau tidak, tanya. Why? Amin. Ya dong. Kalau kita mempraktekkan Allah ada sama aku. Allah itu adalah damai sejahtera. Allah itu adalah pengharapan. Allah itu adalah penyembuh. Allah itu adalah segala apa tuh yang dia janjikan. Memberikan masa depan yang penuh harapan. Tapi kita hidupnya memble. Dari hutang ke hutang. Dari sakit ke sakit. Jadi enggak boleh sakit? Ya boleh. Sakit itu udah manusiawi, tapi kalau sakit-sakitan itu yang beda. Udah sembuh, sebentar sakit lagi, sembuh lagi, sakit lagi. Masalahnya banyak. Mungkin karena tidak menjaga dirinya, atau mungkin melakukan lagi yang Tuhan tidak mau. Karena hidup ini proses. Selama hidup kita diproses terus sampai menjadi seperti Kristus. Katakan amin. Makanya pikirannya ke perkara-perkara yang di atas. Yaitu jangan mikirin yang daging. Apa daging? Ya kepinginan kita. Kalau Natal harus baju baru, harus nastarnya sekian toples, harus babi. Oh bukan babi ya? Apa bu? Nah itu yang harus itu singkirkan. Karena perkaranya perkara di atas yang kita pikirin. Bahwa apa kita buat Tuhan Yesus tahun ini.
Bukan bawa seperti orang Majus, emas dan mur, kemenyan. Tapi yang diterjemahkan sekarang itu adalah kehidupanmu yang menjadi emas yang murni. Sudah dimurnikan, sudah menjadi terang, sudah menjadi teladan, sudah menjadi contoh. Menjadi berkat. Ya, juga berkat-berkat yang kita nikmati. Harta-harta yang Tuhan berikan. Kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam hubungan kita sesama manusia. Saling menolong, saling berbagi kasih. Ya. Lalu 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Katakan amin. Ini harus terjadi di dalam komunitas kita. Terutama di kul-kul. Ya. Kalau di kul itu yang satu nggak hadir, kita cuek-cuek saja, syukurlah dia nggak ada, resek. Nah, kul ini error. Saudara, betul nggak? Tapi kalau dia nggak ada, wah nggak ramai yang nggak ada dia. Ada yang kurang tubuhnya ini, ada yang ketinggalan satu. Harus seperti itu kondisi dari setiap kelompok-kelompok kita. Baik itu kul, baik itu guru sekolah minggu, baik itu penari, baik itu YBI. Harus merasakan seperti itu. Dan kalau yang satu diberkati Tuhan, menerima anugerah Tuhan, yang lain bersuka cita. Jangan bilang ya dia lagi, gue kapan? Nah kamu sudah melakukan belum yang Tuhan mau? Jangan cuma lihat berkat Tuhannya, tapi proses yang dia alami. Perlu sampai dinolkan Tuhan kadang-kadang. Hidup saya juga dinoli Tuhan. Bertahun-tahun, enggak tiba-tiba seperti gini naik mimbar saudara. Wow berat. Masalahnya, ya siapa yang memproses kita, terutama orang-orang terdekat kita. Yuk kita dengarkan sebuah video dari, ini bukan dari gereja ya, tapi dia berbicara sama seperti firman Tuhan. Halo, video sudah? Kurangi teman-teman yang tidak perlu. Kita ini punya banyak teman. Waktu kita terbatas sekarang. Kita harus bekerja, harus mencari nafkah, harus mencari pencapaian-pencapaian. Teman itu penting banget. Jangan berteman dengan teman yang toksik. Saya pernah mengangkat ini. Teman yang tidak diperlukan. Teman yang menghalangi Anda untuk sukses. Teman yang negatif. Hindarin. Gak ada gunanya kita banyak teman. Tetapi teman itu sangat mempengaruhi kita. Ingat ya, burung yang sama hinggap di daun yang sama. Kalau Anda mau sukses, bertemanlah dengan orang sukses. Saya pernah menganjurkan, walaupun banyak mensalahartikan, bergaulah dengan orang yang lebih dari Anda, lebih sukses, lebih religius, lebih bersemangat, lebih kaya dari Anda. Bukannya kita memilih, ini bukan, ini diperlukan. Jadi kalau ada teman-teman yang tidak ada gunanya, malah cenderung mencelakakan Anda, hindari, kurangi. Paham ya? Setuju? Setuju, ya. Jadi saudara segini nih, cari temennya harus yang ke bawah apa ke atas? Ke atas. Supaya itu mempengaruhi kita. Orang-orang yang sukses, bagaimana kamu sukses? Bukan berteman orang sukses terus minta duitnya. Nah itu yang salah kaprah saudara. Sehingga orang yang suksesnya, orang kayanya juga bilang, siapa lu? Gak usah berteman. Karena ngerongrong terus. Tapi kita berteman dengan dia ini untuk mencari ilmunya. Belajar dari dia. Amin. Ya. Ada ibu-ibu yang sudah tua, yang sudah ini, tapi hidupnya begitu sukacita. Tidak ada kekhawatiran tentang hari esok mau mati, mau apa. Ada apa? Teman sama dia. Kita akan mendapat hal yang sama. Jadi jangan cari yang teman-teman yang, maaf ya, brengsek sudah. Ngomongannya nggak enak, gitu. Selalu membuat kita turun. Ya, ada masalah dia bilang udah cerai aja. Ada masalah dengan anak, udah usir aja. Nah itu toksik namanya, beracun. Jangan takut ditinggalkan teman-teman yang seperti itu.
pindah cari teman yang baik. Yang takut akan Tuhan. Gak usah takut akan Tuhan dalam gereja, tapi yang seperti tadi yang dikatakan itu dari TikTok umum. Ya, cari orang-orang yang sukses, yang pikirannya positif, yang bisa mengangkat kita. Di dunia aja bidang seperti itu. Karena ayat firman Tuhan kita juga ada pergaulan yang buruk, merusakkan persahabatan yang baik. Nah, hal-hal seperti ini praktekkan saudara dalam kehidupan kita, ya, supaya kita menjadi orang ini punya hubungan yang baik. Nah, tidak dengan sengaja saya mempersiapkan ini. Ternyata hari ini adalah hari pertama untuk Cool Campaign, kampanye Cool. Saya nggak janjian sama siapapun, ya. Tepatnya dimulai hari ini. Jadi kita mengkampanyekan Cool bukan untuk memaksa saudara masuk, tetapi ayo kalau memang rindu, ada waktu dan sebagainya, saudara belum tahu apa sih kejelasannya Cool dan alamat mana yang terdekat. Nah, nanti saudara bisa hubungi gembala-gembala Cool yang bertugas hari ini. Jangan takut, enggak dimintain duit. Janji ya, panitia ya. Supaya ada komunitas. Mungkin saudara sepi, enggak punya komunitas, ayo silakan. Ya, kalau enggak bisa malam, yang siang ada juga di gereja ini, hari Minggu siang. Itu ya, tinggal bagaimana saudara menyesuaikannya supaya kita punya komunitas yang kuat di dalam Tuhan. Ya, saya kasih contoh satu dalam cerita di Alkitab. Markus 2 ayat 1 sampai 5. Masih sampai berapa nanti? 9 ya. Markus 2 1 persatu kita baca ya. Markus 2 ayat 1 ya itu ya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Terus maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara dia memberitakan firman kepada mereka. Next. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Berikut. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Stop sampai sini dulu ya. Jadi tadi ada orang yang lumpuh. Orang lumpuh bisa berjalan enggak ya? Semua tahu ya, bahasa lumpuh sama dengan tidak bisa berjalan. Ya, lumpuh sekarang kita artikan mungkin juga lumpuh rohaninya. Tidak bisa berjalan rohaninya. Ya, kita bantu, ayo ikut Cool atau. Nah, 4 orang inilah yang menggambarkan komunitasnya. Teman-teman, sahabat-sahabat, bukan saudara itu. Ya, bukan saudara. Gotong saudara. Apakah ada orang-orang yang tidak begitu kenal misalnya gitu ya, terus melakukan hal yang seperti itu? Enggak. Pasti orang lumpuh ini adalah orang yang dikenal baik, yang tidak resek tadi. Ya, kalau meresek mungkin biarin aja dia lumpuh terus. Ya. Mungkin yang lumpuh ini juga enggak tahu ada Yesus di mana kemana, orang dia juga enggak bisa berharap untuk bisa ke sana, ya. Tapi mereka berinisiatif bawa teman kita ini. Nah, ini adalah contoh sebuah komunitas, sebuah hubungan baik, hati dengan hati, mengasihi, bawa dia. Nah, sampai di sana ternyata mudah nggak masuknya? Susah. Kenapa susah? Penuh sekali. Sampai di pintunya aja penuh. Mungkin sampai di halamannya. Ya, lalu mereka balik pulang. Kah? Enggak. Ini merupakan halangan pertama.
orang banyak tidak bisa masuk. Ya. Karena gotong orang lumpuh harus berempat. Lalu mereka tidak putus asa. Akhirnya apa yang dibuatnya? Naik atap, saudara. Kalau di sini naik atap mungkin lebih gampang. Bukanya cuman genteng-genteng, saudara. Diketok dikit juga dia pecah. Tapi di sana itu atapnya tuh cor-coran. Apa tuh? Beton yang cukup tebal, saudara. Semua rumah seperti itu. Nah, kita membayangkan bagaimana dia membongkar itu. Kita juga nggak bisa tahu bagaimana caranya. Apakah dia bawa alat berat? Tidak mungkin ya. Digedor-gedor tuh apa yang di bawah nggak marah? Dan dia juga menerima risiko itu. Dia mesti ganti rugi dong itu ya. Tapi nggak terpikirkan olehnya. Yang penting sahabatku ini sembuh. Ya kan? Itu yang dibuatnya. Betul nggak? Ya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam atau tempat tidur itu dari orang lumpuh itu terbaring. Terus ya, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, Yesus, kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Stop dulu. Jadi Yesus berkata, melihat iman mereka. Mereka ini bahasa Indonesia jamak apa tunggal? Jamak ya, kita ngerti. Mereka itu lebih dari satu. Jadi bukan iman si lumpuh. Setuju? Ya, artinya iman siapa? Teman-temannya. Si 4 orang ini. Coba bayangkan saudara. Si lumpuh gak ngerti apa-apa. Dia ngikut saja. Tetapi iman semangat daripada si 4 orang ini. Sebagai saudara, sebagai teman, sahabat. Itu yang menggerakkan hati Yesus. Yesus melihat iman mereka. Lalu Tuhan bilang apa? Kamu sudah diampuni. Nah, tapi ada masalah apa lagi berikutnya? Apakah begitu selesai? Terus? Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Saudara tahu ahli Taurat? Ahli-ahli kitab. Ya, apa? Kalau sekarang mungkin apologet. Ya, sarjana, doktor, teologi. Nah, itu bilang apa? Mereka justru mereka berpikir dalam hatinya, terus mengapa orang ini berkata begitu? Orang ini artinya tuh Yesus tadi. Iya, Yesus menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Bayangkan. Jadi si ahli Taurat itu yang selalu belajar tentang firman Tuhan, dia kenal nggak sama Yesus? Saya mau tanya dari bahasa ini. Enggak dong. Dia bilang siapa yang bisa ngampuni dosa? Hanya Allah. Jadi dia tahu nggak bahwa Yesus ini anak Allah? Gak ngerti. Makanya disalah-salahin, siapa lo? Berani-berani ngomong seperti itu. Begitu kan? Kira-kira? Nah inilah saudara yang terjadi sampai sekarang juga. Ya, dari sahabat itu bersatu hati. Ya, mencari usaha untuk menolong temannya ini. Bertemu Yesus. Yesus bilang engkau sudah diampuni. Tapi para ahli Taurat, para hamba-hamba Tuhan yang keren, yang pintar, yang luar biasa. Menekan lagi. Siapa bisa ngampuni dosamu? Kan udah bejibun dosamu. Dari generasi ke generasi. Mungkin seperti itu. Jangan mimpi lo diampuni dosamu. Gitu kan? Ada yang pernah dengar-dengar tekanan-tekanan seperti itu. Kamu itu orang yang paling hitam di dunia ini. Jangan berharap kamu bisa putih. Padahal Yesus bilang, bertobat engkau akan diputihkan. Bukan sertifikat aja yang diputihkan. Saudara. Dosamu yang merah seperti kirmisi akan diputih seperti salju. Kita nggak punya salju di sini. Ya kapas lah gitulah. Ya. Amin saudara. Ingat. Selalu ada tantangan.
di dalam setiap perbuatan baik kita. Terus masih ada lagi? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Mereka siapa ini? Si ahli Taurat ya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Next. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Next. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dalam dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, terus kepadamu kukatakan bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Amin saudara. Jadi dua-dua dilakukan Tuhan. Kamu tuh gak ngerti bahwa anak manusia ini, Yesus berhak punya mandat dari Allah mengampuni dosa. Mana yang lebih gampang, mengampuni dosa atau bangunlah? Dan Tuhan lakukan dua-duanya sekaligus. Amin. Itu akibat daripada iman 4 sahabat. Jadi jangan sepelekan sahabat. Jangan merasa udah gue gak butuh lo. Aku bisa hidup sendiri. Tuhan yang tolong aku. Tuhan tolong aku sama apa? Dikirimkan kereta dari surga. Itu hanya Elia yang dijemput. Betul? Nah, ada kan cerita orang yang kebanjiran itu saudara. Dihalo-halo semua, ayo keluar siapa yang mau selamat ikut kita. Keluar. Banjir sudah seatap. Tapi dia masih tetap terus berdoa dalam rumahnya. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Dia nggak dengerin tuh suara himbauan dari luar. Akhirnya dia hampir mati. Yang terakhir ada datang pakai tangga, udah sulit sekali. Dan akhirnya puji Tuhan terselamatkan. Terus waktu dia di bawah dia terdengar suara, kenapa nggak keluar dari tadi? Ya aku kan nunggu pertolongan dari Tuhan. Lah Tuhan mana? Tuhan nggak datang katanya saudara. Ya ampun saudara. Nah ini loh kadang-kadang namanya keblinger. Tahu nggak keblinger? Ini bahasa Jerman ya. Menanti-nantikan Tuhan secara fisik bagaimana? Ya Tuhan pakai siapa saudara? Manusia dong. Tuhan pakai manusia seputar kita untuk menolong kita. Gitulah. Jadi buatlah, bangunlah hubungan yang baik dengan sesama kita. Nah, bagaimana kita mau menyelamatkan sesama kita juga kalau kita tidak ada hubungan? Kan reach everyone. Tapi di kamar terus. Baca Alkitab, hafal semuanya. Satu Alkitab tuh saudara. Tadi katanya nanti tahun depan diulang lagi dari awal. Bagus itu bagus. Itu bagus. Tetapi kalau engkau tidak keluar dan bersahabat dan berhubungan dengan satu dengan yang lain, ya repot. Ya kan? Tuhan bilang gak perlu kamu kalau gitu. Malaikat aja gue turunin udah beres. Manusia babat semua. Nanti dihabisin lagi seperti zaman Nuh. Kita gak mau. Kita harus menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena kita menjadi manusia, pemurid yang membawa jiwa-jiwa buat Tuhan. Amin. Boleh bilang ke kiri kanan, ayo bawa jiwa buat Tuhan. Bukan buat gereja, buat Tuhan. Karena waktunya udah sangat singkat. Ya. Baiklah saudara, kita belajar dari 4 sahabat ini. Mujizat terjadi karena ada sahabat-sahabat dari si lumpuh. Mari kita bersahabat dengan siapapun. Ya. Tidak perlu tadi dikatakan cari orang yang lebih tinggi, ya oke. Tetapi untuk orang yang di bawah kita pun ya sebagai orang yang tinggi kan juga harus mau menerima yang di bawah kita. Tapi kita sendiri juga tarik yang di atas kita.
Itu jadi sambung menyambung, berantai supaya kita naik memikirkan perkara-perkara yang di atas. Yang lebih baik daripada perkara daging. Daging melulu kolesterol, saudara. Ya, dan lupakan itu. Wah, hari Natal kita nggak makan apa tuh? Kalau Lebaran kan rendang ya. Kalau Natal apa ya? Karena saya nggak pernah makan. Makan biasa terus. Apa ya kalau Natal biasanya apa ya? Hah? Babi hong. Oh, babi hong. boleh, tapi tentu ada batas, ya kan? Dan tidak memaksakan diri harus. Kita harus bikin babi, harus undang orang, harus beli baju baru, tapi duitnya kagak ada. Sehingga pinjem dulu buat Natalan, ampun. Tahun ini tidak ada yang seperti itu, amin. Amin. Kalau engkau diberkati Tuhan, oke. Ya. Tetapi kalau pas-pasan berpadan dengan apa yang ada padamu. Amin. Nah, yang amin tuh gak boleh beli baju ya. Boleh sih, boleh. Ya. Yang penting jangan minus tapi kita memaksakan diri. Pikir perkara yang di atas, itu sekarang passwordnya ya. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, lebih daripada yang di bawah, artinya sama dengan daging kita. Jadi daging harus makin mati. Kalau udah mati nggak bisa makan. Tapi sekarang belum mati toh, setengah mati. Jadi makannya setengah-setengah. Harus dibatasi dalam segala hal. Supaya engkau sempurna di hadapan Tuhan pada waktunya. Roh, tubuh dan jiwamu terpelihara sempurna. Puji Tuhan. Ya. Terus kan kita membangun hubungan supaya menghasilkan komunitas yang sehat sehingga orang akan melihat, oh ya enak ya ada di situ ya. Kita sukacita, kita terus saling menolong, tidak ada yang kontok-kontokan satu dengan yang lain. Sekali lagi tolong dicek setiap kul-kulnya, apakah terjadi yang seperti tadi. Artinya kita datang, kita bersukacita, kita pulang, kita bersukacita, walaupun tidak bawa pulang kue. Ya kan? Karena ini bukan arisan. Yang penting pikir perkara di atas. Membahas firman, membahas kesaksian, pertumbuhan rohani kita. Itu yang dinomorsatukan di dalam sebuah kelompok kecil, kelompok sel atau kul. Jadi bukan juga berarti bahwa kalau saudara nanti, oh ya masuk kul nanti semuanya beres. Kita punya masalah semua dipikul bersama-sama. Weh, tidak ada itu. KTM, apa itu? Ya? Dasar daripada kul adalah KTM, K-nya kesatuan hati, T-nya tumbuh bersama-sama, M-nya memenangkan jiwa. Itu tok, saudara, memenangkan jiwa untuk Tuhan. Melalui apa? Pertumbuhan rohani kita. Menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi terang. Yang lain-lain singkirkan. Masalah-masalah lain singkirkan. Ya, jadi kul adalah sebuah keluarga kecil yang saling memperhatikan dan juga tidak bisa kul berharap kepada gereja ya, karena gereja juga duitnya segitu-segitu aja. Bukan berarti wah nggak bisa kuliah nih, minta aja sama kul. Ya, nah, kalau kulnya mau berbagi sanggup nggak apa-apa. Tapi bukan itu yang menjadi fokus kita. Tapi kita doakan bersama supaya ada jalan. Mungkin nanti tiba-tiba dapat beasiswa. Kita doakan. Banyak yang seperti itu. Saudara. Bukan langsung uang turun dari surga. Ya, jadi sekali lagi kita tidak berharap segala materi itu dari manusia.
siapapun dia. Karena berharap kepada manusia adalah apa? Firman Tuhan bilang, terkutuk. Terkutuk loh, terkutuklah orang yang mengharapkan manusia. Jadi harus berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh harapan. Kok saya nggak terjadi? Cek dirimu. Sudahkah engkau melakukan apa yang Tuhan mau? Sudahkah mau dinolin sama Tuhan? Sampai nggak ada harapan lagi sama sekali. Manusia pun sudah nggak ada yang mau nolong. Jangan sampai setitik itu, saudara. Jangan nunggu sampai dinolin Tuhan, baru kita mau berserah kepada Tuhan. Lebih baik kita terus berserah kepada Tuhan sehingga kita menikmati kebaikan Tuhan. Pasti ada jalan, jangan khawatir, ya. Karena dialah jalan dan pengharapan dan hidup itu sendiri. Jangan sedikit-sedikit nyalain Tuhan. Tuhan enggak nolong saya, padahal dia itu ditolong terus, diberkati terus. Rumahnya aja dibangun terus. Saya kejepit di tengah-tengah enggak dibangun-bangun. Harusnya bersyukurnya gini, bagus ya aku masih punya rumah juga. Betul kan? Kalau rumahnya ngontrak, bersyukur ya masih bisa ngontrak, tidak di pinggir jalan. Harus begitu dong. Banyak loh sekarang Amerika, London semua tuh manusia-manusia di pinggir jalan. Homeless namanya, lari dari negaranya. Makan sulit, tidur juga begitu aja yang dingin udara. Kalau di sini mah setiap masa sama terus, panasnya segitu, dinginnya segitu. Tapi kalau di sana gak tahan dengan dingin itu, di minus. Nah bersyukur dengan apa yang ada, mari kita lakukan yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga jiwa-jiwa boleh dituai bagi kemuliaan nama Tuhan. Amanat agung terselesaikan, Tuhan cepat datang kemana. Amin. Nah nanti siapa yang rindu mau ikut cool bisa bertemu sebentar aja ya, kalau engkau rindu, tidak dipaksa sekali lagi. Tapi kita mengajak supaya saudara menemukan komunitas yang manis di hadapan Tuhan. Kalau saudara ada dalam kul-kul yang tidak benar, boleh laporkan ke saya. Ya, kul itu bu berantem melulu, bilang sama kita. Nanti kita jewerin satu-satu gitu. Karena di situ harus ada cool. Sekarang namanya cool adalah community of love. Ya, jadi harus ada love, harus ada kasih. Ya, tapi jangan ngarepin dikasihi terus, tapi tidak pernah mengasihi. Gitu loh, bolak baliknya. Semua harus berdasarkan firman Tuhan yang ada. Dasarnya harus firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari berjalan terus, bangun hubungan yang terbaik dengan Tuhan, ya, supaya kita menghasilkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan melalui hubungan baik itu. Ya, jangan menutup diri, jangan egois, jangan merasa bisa sendiri, ya, tapi kita bersama-sama. Yang kurang ditolong, yang lebih memberi, memberkati. Yang lebih dari sisi uang, mungkin dia kurang dari sisi kasih. Ya kan? Orang yang kaya-kaya itu banyak yang mau bunuh diri, saudara. Repot ya. Orang apa gitu kan kalau menurut kita. Ya kebanyakan duit malah mau bunuh diri. Karena tidak ada kasih, tidak ada love-nya. Kasih mula-mula luntur. Sudah sangat luntur. Maka dari itu mari kita bangun bersama-sama agar Tuhan senang dan kita terus diberkati, diselamatkan. Yuk mari Mbak. Nah saudara bahagia enggak hari ini? Ada yang datang masalah di rumah, tapi sampai di sini engkau harus bahagia. Karena kita dengar Tuhan Yesus kita baik. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu lama itu. Hari ini kurasa bahagia, besok juga kurasa bahagia, lusa juga kurasa bahagia. Karena kita bergandengan tangan dengan sehati dan sepikir. Haleluya, puji Tuhan.
janji ini ya, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Karena ada kasih Yesus. Kau saudaraku, kau sahabatku. Nah sekarang nyanyi lagi khusus untuk suami dan istri. Tunjuk, bilang kau suamiku. Suami bilang kau istriku. Tidak ada yang memisahkan kita sampai maut yang memisahkan kita. Ayo terus, haleluya. Hadapan Tuhan. Jadi itu merupakan janjimu pada Tuhan. Dan tadi yang ditunjuk istrinya sendiri sama suaminya sendiri kan. Jangan nunjuk suami orang ya. Haleluya. Pastilah ya. Dan Tuhan dengar janjimu. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Ya. Jangan mudah-mudah sedikit-dikit cerai aja. Bubar aja. Persahabatan juga gitu. Sedikit aja masalah, udah kita nggak bersahabat, kita putus sampai sini. Nah itu omongan itu harus bertobat. Karena hari ini kau udah declare di hadapan Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Amin. Mari siapkan roti dan anggur, saudara sudah terima semua? Yang belum bisa angkat tangan supaya dilayani. Sudah semuanya? Semua sudah ya? Mari kita angkat di tangan kanan kita. Ada yang belum? Saya tunggu sampai semuanya sudah. Baik, angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat juga cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus.
Mari minum dalam nama Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan. Dengan kata-katamu, pujikan Tuhan. Pemulihan akan terjadi. Semua perpecahan-perpecahan sudah dilebur menjadi sempurna lagi di hadapan Tuhan. Jadikan hari ini hari berkat buat saudara semua. Bersukacita di dalam Tuhan karena ada hubungan-hubungan yang dipulihkan oleh Tuhan. Segala yang retak-retak dipulihkan oleh Tuhan supaya kami bergandengan tangan dan mujizat-mujizat akan terjadi. Katakan amin. Mari siapkan hatimu untuk bawa pulang berkat Tuhan, yaitu damai dan sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, kasih dan anugerahnya yang luar biasa dalam kehidupanmu. Terus berjanjilah makin hari makin intim dan mengerti kehendak Tuhan. Dan tetap setia dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Yang setuju katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.